Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh disembah. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi, kopi. Ini saya pakai kopi Pren Press ya. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa nikmatnya rasa kopi Prienger. Santai saja dulu ya, rileks dan tenang. Dan saran saya bagi mereka yang belum nyampe cara berpikirnya ke tahapan hakikat dan masih muter di syariat, sebaiknya jangan menonton video saya, karena ini video di ranah hakikat makrifat, bukan ranah syariat yang masih berputar-putar di cangkang, atau istilah Sundanya monyet ngagugulung kalapa. Ini adalah video isi tentang Islam yang sejati atau hakikatnya Islam, bukan Islam cangkangnya ya. Tapi sebelumnya corona, kopi jeung rokona corona. Allah tidak butuh disembah dalam arti atau maksud seperti apa? Karena memang sebetulnya Tuhan itu tidak butuh disembah. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu penyembahan itu untuk siapa? Untuk apa? Melakukan suatu ibadah itu untuk apa? Karena Tuhan tidak butuh. Jadi kalau misalnya orang mau ibadah, mau enggak, Tuhan nggak butuh. Orang mau menyembahnya, mau enggak, emang Tuhan butuh. Lah Tuhan nggak butuh loh. Lu mau ibadah, mau enggak, lu mau percaya sama Tuhan ataupun enggak, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Tuhan. Apalagi pengaruh terhadap kebesarannya. Nggak memberi pengaruh apapun. Jadi apakah Allah butuh disembah? Tidak, Allah tidak butuh disembah. Tapi kenapa manusia menyembah? Itu kebutuhan untuk dirinya sendiri, untuk manusia itu sendiri. Lagi pula, kalau kita masih ibadah untuk Allah atau menyembah Allah, berarti kita belum mengenal Allah itu sendiri. Belum mengenal Tuhan itu sendiri kalau kita masih ibadah untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh diibadahi, Tuhan tidak butuh disembah. Itu kan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Tuhan tidak butuh disembah, Tuhan tidak butuh diibadahi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan beribadah kepada Allah, memangnya Allah butuh ibadah kalian? Ibadah saya nggak butuh Tuhan itu. Memangnya Allah butuh disembah? Enggak. Tuhan nggak butuh disembah. Tuhan nggak butuh diibadahi. Jadi hakikatnya ketika orang beribadah, bukan untuk Allah kok. Allah nggak butuh. Bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan tidak butuh diibadahi. Yang butuh ibadah itu adalah manusia. Karena pengertian dan makna daripada ibadah itu sendiri bukanlah beribadah kepada Allah, tapi mengabdi kepada diri. Jadi ibadah bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah mengabdi kepada diri. Karena Tuhan tidak butuh. Jadi ketika ada orang mau ibadah ke Allah, justru ketika ada orang yang menyuruh orang lain untuk ibadah kepada Allah, itu bukan kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan dari ajarannya. kebutuhan dari agamanya, bukan kebutuhan Tuhan.
Memangnya Tuhan butuh diibadahi? Memangnya Tuhan butuh disembah? Yang membuat format-format dan aturan itu kan manusia. Nah, manusia membuat format dan aturan ibadah pada Allah tanpa sadar. Dengan begitu sebetulnya manusia menciptakan Tuhannya sendiri, lalu dia menyembahnya. Jadi dia sendiri yang menciptakan Tuhannya, dia sendiri yang menyembah Tuhan ciptaannya itu. Menciptakan dengan apa? Dengan aturan dan ajaran yang dihasilkan dari hafalan dan persepsi akalnya. Kok Tuhan disamakan kayak manusia? Punya rumah segala. Memang punya. Tuhan itu kayak manusia gitu, ada rumahnya. Kan semesta ini rumahnya. Kan tubuh kita juga rumahnya. Nah, kalau misalnya manusia diciptakan sebagai wakilnya, berarti kan kita miniatur alam semesta. Bahkan manusia adalah wakilnya. Artinya semua makhluk ciptaannya itu adalah perwujudannya. Nah, kalau seandainya kita perwujudannya, ibu kita perwujudannya, makanya kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin membuat ibumu tersenyum, membuat Tuhanmu tersenyum, membuat Allah tersenyum, maka buatlah ibumu tersenyum. Artinya apa? Ibu itu adalah perwujudan Tuhan. Nah, kalau seandainya kita alam semesta itu adalah perwujudannya, kita ibadah kepada siapa? Kita sebagai perwujudannya, kita ibadah kemana? Ibadah untuk apa? Nah, yang dilakukan orang dalam melaksanakan ibadah atau penyembahan, hakikatnya dia bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah, tapi menyembah angan-angan, menyembah Tuhan yang diciptakan oleh akal pikirnya, menyembah aturan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kok Tuhan diatur-atur menurut cara manusia? Dijadwal segala kayak remote TV, Tuhan hadir jam segini, Tuhan hadir jam segini. Nah, itu berarti manusia sudah mengatur Tuhan. Apalagi sekarang manusia mengatur orang lain untuk ibadah pada Allah. Allah tidak butuh diibadahi, Allah tidak butuh disembah. Ketika ada orang yang ngotot untuk ibadah kepada Allah, sebetulnya dia bukan ngotot agar orang ibadah kepada Allah, ngotot agar orang seragam dengan pemikirannya, ngotot agar orang menyembah ideologinya. Tanpa sadar sebetulnya yang disembahnya itu adalah bukanlah Allah, tapi Allah yang diciptakan. Bukan Allah yang menciptakan, tapi yang disembahnya itu adalah Allah yang diciptakan oleh persepsi akalnya, Allah yang diciptakan oleh hafalan, Allah yang diciptakan oleh aturan-aturan, Allah yang diciptakan oleh kitab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi hakikatnya manusia yang beribadah kepada Allah adalah manusia yang beribadah kepada Tuhan yang diciptakan oleh akal pikirannya. Tuhan yang dibentuk oleh angan-angannya. Karena Allah hakikatnya Tuhan yang menciptakan, tidak butuh disembah, tidak butuh diibadahi. Ketika manusia beribadah bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tidak butuh Tuhan itu disembah. Harus dengan begini begitu. Hanya disuruh menyerah saja. Surrender, hanya disuruh untuk berserah diri, nggak usah mikir. Nah, kalau misalnya pakai aturan harus begini, harus begitu, gerakannya harus seragam, lah berarti mikir dong, ngapalin lah. Sama Tuhan kok mikir? Ibadah itu nggak usah mikir, ojo dipikir kalau ibadah. Tapakur piholkilah, wala tapakaru pidatilah. Berpikir itu untuk urusan duniawi. Tapi kalau untuk urusan dengan zat Allah, ojo dipikir, jangan dipikir. Kalau pakai aturan, ya berarti Tuhannya ciptaan pikiran. Jadi ibadah kepada Allah, hakikatnya adalah ibadah kepada Tuhan yang diciptakan oleh persepsi akal.
Ibadah kepada Allah hakikatnya adalah ibadah kepada Tuhan berhala yang dihasilkan oleh angan-angan, yang dipelajari, dihafal, dipahami oleh akal. Tuhan nggak bisa dipahami oleh akal. Tuhan nggak bisa dipelajari oleh akal. Tuhan nggak bisa dihafal oleh pikiran. Menyerah saja. Tuhan tidak butuh diibadahi. Menyerah kan bukan menyembah Allah. Menyerah itu berserah ke dalam. Lagian ibadah itu maknanya bukan menyembah, tapi mengabdi kepada diri. Nah, kalau kita masih menyembah sesuatu arah di luar diri, itu sama saja kalian masih menyembah berhala. Menyembah Tuhan yang diciptakan oleh akal pikir kalian sendiri. Tuhan tidak butuh disembah, bro. Ngapain kita nyembah Tuhan? Akhirnya banyak orang yang menciptakan teori-teori cara-cara mengendalikan nafsu. Begini caranya, katanya mengendalikan nafsu itu apa-apaan. Kok Tuhan diciptain sendiri? Melalui hafalan. Bahkan Anda masih percaya Tuhan Allah saja, itu kan Tuhan yang dihasilkan dan diproduksi oleh hafalan, oleh pikiran, diketahui, dipahami. Tuhan tidak bisa dipahami oleh akal. Tuhan tidak bisa diketahui. Tuhan tidak bisa dihafalkan. Kok Tuhan dihafal? Kok Tuhan diketahui oleh pikiranmu? Lah kalau kamu tahu nama Tuhan, ya sama saja seperti Anda mengenal nama burung. Lalu yang ngasih nama burung itu siapa? Kan yang ngasih nama burung itu manusia. Kata orang Indonesia, kata orang Sunda manuk, kata orang Arab toer, kata orang Inggris bird, angry bird. Itu kan sebutan manusia saja. Allah, itu sebutan manusia. Tuhan yang diciptakan oleh orang Arab. Orang Yahudi juga nyebutnya Allah. Orang Kristen Arab juga nyebutnya Allah. Itu kan Tuhannya orang Arab. Jadi ketika Anda masih nyebut-nyebut Allah, lah berarti Anda masih menyebut-nyebut Tuhan yang diciptakan, Tuhan yang diproduksi, Tuhan yang diketahui oleh akalmu. Tuhan tidak bisa diketahui bro oleh akal. Manusia hanya disuruh menyerah, tidak untuk ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada dirinya, mengabdi kepada diri. Tuhan tidak butuh diibadahi, Tuhan tidak butuh disembah. Jika kalian masih menyembah Tuhan, masih menyembah Allah, berarti kalian bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah suatu persepsi yang diciptakan oleh akal. Menyembah suatu Tuhan yang dihasilkan oleh hafalan, yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Jadi Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan tidak butuh diibadahi, tidak butuh disembah. Engkau mau menyembahnya ataupun tidak, Tuhan tidak rugi. Jadi Tuhan yang butuh disembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh akal pikir manusia. Tuhan yang dihasilkan oleh hafalan ayat-ayat. Itu memang Tuhan butuh disembah, butuh diibadahi, butuh diikuti aturan-aturannya. Tuhan kayak remote TV, jadi diatur semaunya manusia. Jadi Tuhan itu kayak TV, Tuhan hadir jam segini. Tuhan maha meliputi bro, nggak bisa diatur dengan aturan manusia, apalagi diciptakan oleh manusia. Tapi ya begitulah kenyataannya. Bahwa sekarang banyak orang yang melihat kenyataan dari pola pikir. Bahkan pola pikir itu mampu menciptakan kenyataan. Kenyataan yang diciptakan oleh pola pikirnya. Bahkan Tuhannya saja diciptakan oleh pikirannya. Jadi Tuhan yang sekarang banyak disembah orang adalah Tuhan hasil ciptaan akal pikirnya sendiri. Jadi kalau Tuhan hasil ciptaan ya butuh disembah. Tuhan nggak butuh sembah. Yang harus kita lakukan karena kita sendiri adalah miniatur alam semesta. Manusia itu adalah wakilnya. Nah kalau misalnya Tuhan menyertai, meliputi dalam diri, ya kita menyembah apa?
Apalagi kalau menyembah keluar diri. Nah, kita sendiri udah wakilnya, terus menyembah siapa? Ibaratnya kalau bahasa sombongnya, ya kita udah Allah, terus menyembah apa? Kan kita udah perwujudannya. Nyembah apa? Nyembah batu? Nyembah orang? Mau nyembah apa kalau kita wakilnya? Kalau kita perwujudannya? Jadi kalau misalnya Anda masih menyembah Allah, masih ibadah kepada Allah, berarti Anda masih beribadah kepada Tuhan yang diciptakan oleh akal pikir Anda sendiri. Karena Allah tidak butuh diibadahi, tidak butuh disembah. Nah, kalau Anda udah benar-benar menyatu dengan Allah, Allah sudah meliputi di dalam diri Anda, tugas manusia itu untuk menjadi manusia dan memanusiakan orang-orang yang belum menjadi manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kalau ingin korib, kalau ingin dekat harus kurban. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, dekat pula dengan manusia lain, dekat pula dengan alam. Seperti program yang saya lakukan, memperbaiki alam yang sudah dirusak dengan sampah dan tidak diurus. Itu kan mendekatkan diri dengan alam, mendekatkan diri dengan Tuhan. Hakikatnya Anda mendekatkan diri dengan diri kita dan manusia lain dan alam. Hakikatnya mendekatkan diri dengan Allah adalah hakikatnya mendekat dengan manusia dan alam. Hablum minallah itu perwujudannya adalah dekat dengan manusia dan dekat dengan alam. Kalau ingin dekat dengan manusia dan alam, ya harus berkorban. Ya harus berkorban. Karena alam sudah dirusak, karena manusia-manusianya juga sudah dirusak dengan pola pikir Tuhan yang diciptakan. Maka dirombak, format-format tersebut harus diperbaiki. Makanya kenapa saya program membersihkan sampah, itu termasuk membersihkan sampah-sampah ideologi di dalam diri Anda. Seperti Tuhan kau butuh diibadahi, Tuhan kau butuh disembah, Tuhan yang mana yang butuh disembah? Tuhan yang butuh disembah itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh ideologi pemahamannya. Kalau Tuhan, hakikatnya Tuhan yang sejati, tidak butuh disembah, tidak butuh diibadahi. Manusia beribadah itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri dan alam. Nah, kenapa kita harus peduli terhadap alam? Karena kita bagian dari alam. Ya, menghirup oksigen juga kita kan dari alam, dari tumbuhan. Tumbuhannya dibunuh, tumbuhannya misalnya ditebangin. Ya bagaimana oksigen akan segar? Seperti di Jakarta, tumbuhan ditebangin. Nah, akhirnya kan oksigen jadi berkurang. Nah, makanya kalau kita beribadah pada diri, termasuk beribadah kepada alam, mengabdi kepada alam, mendekat kepada alam, ya harus berkorban. Nah, untuk itu saya menyeru ibadah kepada diri, hakikatnya adalah ibadah kepada alam, karena alam ini adalah fasilitas yang menunjang kehidupan kita di dunia. Kalau alamnya dirusak, maka tubuh yang kita diami sebagai tempat untuk jiwa itu juga tidak nyaman. Makanya kenapa disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Maksudnya apa? Kebersihan seperti dari sampah, kebersihan di dalam, kesucian jiwa, itu bagian dari iman. Iman itu bukan percaya artinya, tapi iman itu artinya tenang. Jadi kebersihan itu bagian daripada ketenangan jiwa. Kalau di lingkungan kita bersih, segar, rimbun dengan pohon-pohon, udaranya segar, itu jelas harus dirawat. Kita harus peduli terhadap alam. Makanya yuk kita sama-sama memperbaiki alam supaya bersih dari sampah. Itulah ibadah. Bukan untuk Tuhan, tapi untukmu sendiri. Dan untuk alam agar menunjang kehidupanmu di dunia. Jangan dirusaklah alam dengan sampah. Lah, perbaikilah alam. Makanya yang saya lakukan ini, istilahnya saya menggalang dana, menggalang donasi. Yuk kita sama-sama untuk memperbaiki
alam yang sudah dirusak oleh sampah diperbaiki, dibersihkan, dan melakukan kembali penghijauan. Tapi yang sudah saya lakukan ini ya lumayan udah besar dana yang saya keluarkan, juga waktunya, dan alhamdulillah tapi saya punya pekerja-pekerja yang sangat ikhlas, sehingga saya juga nggak tega memberhentikan mereka. Akhirnya saya terus mempekerjakan mereka setiap hari, sementara setiap harinya 4 orang ini harus terus digaji. Dan saya hanya mengandalkan dari YouTube saja, gitu. Makanya mungkin saya akan menjual kaos. Ya, saya ada kaos, logonya, simbolnya simbol Holy Spirit, tapi tulisannya spirituality brotherhood, seperti ini nih. Ini simbol. Sebetulnya simbol ini asalnya berwarna, ya, seperti ini. Jadi simbol ini adalah yang warna segitiga warna hitam itu adalah simbol nafsu nafsu amarah, simbol nafsu benda, karena benda itu warnanya hitam. Jadi segitiga itu adalah pikiran, hati, dan nafsu. Pikiran, hati, dan nafsu. Kalau dalam Islam, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, dan Baitul Haram. Baitul Makmur pikiran, Baitul Muqaddas hati, Baitul Haram kemaluan, nafsu, birahi. Jadi ada 3, pikiran, hati, dan nafsu. Itu adalah simbol dari nafsu-nafsu. Dan ada 4 elemen nafsu, yaitu nafsu amarah, warnanya hitam, segitiga warna hitam, nafsu lawamah, nafsu tumbuhan, segitiga berwarna merah, dan nafsu supiyah, segitiga berwarna kuning, yaitu nafsu hewani, dan yang segitiga berwarna putih itu adalah nafsu mutmainah, yaitu nafsu jasmani. Nah, keempat segitiga atau 4 elemen nafsu itu adalah unsur diri bagian luar di dalam diri kita. Dan 4 nafsu itu memang butuh sebagai istri atau sebagai Hawa. Makanya wajib memiliki 4 istri. Maksudnya di sini adalah 4 elemen nafsu itu wajib kita kendalikan dengan cara adil. Ya, amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Nah, itu tunduk dan sujud kepada Adam. Yang di tengah, circle paling kecil itu di tengah, itu Adamnya. Itu simbol jiwa, simbol Adam. Jadi hawahu atau nafsu sujud kepada Adam. Nah, di luarnya ada circle lagi yang paling luar dan paling besar, itu adalah Ruhul Kudus, yang artinya adalah ruh suci yang menjaga 4 elemen nafsu, amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah, hitam, merah, kuning, dan putih. Tapi karena memang terlalu berwarna-warni, akhirnya simbol ini saya buat menjadi satu warna saja. Jadi warna putih gitu dengan background hitam. Nah, ini rencananya diaplikasikan ke dalam kaos yang di depannya dadanya. Kalau di depan sini dada dan di belakang gede. Itu nanti saya jual dengan harga 250.000 per kaos. Jadi siapa saja yang mau pesan kaosnya silakan hubungi nomor WA saya di sini. Ya, 08966883008. Ya, hubungi nomor WA saya. Harganya 250.000 per kaos. Dengan Anda membeli kaos ini yang judulnya Spirituality Brotherhood, yang artinya persaudaraan sejiwa, itu Anda sama dengan mendukung program saya untuk memperbaiki alam, memperbaiki gawir atau tebing di belakang tempat latihan kejiwaan, yaitu di Sukabumi ya, di Pangkalan Nagrak Utara, Cibadak. Itu rencananya memang untuk tempat relaksasi, juga untuk ngopi di bawah ya, nanti penghijauannya. Tapi ini programnya masih agak lama, soalnya berarti membutuhkan dana yang besar. Dengan membeli kaos Spirituality Brotherhood berarti Anda ikut
berpartisipasi, menyumbang, dan membantu gotong royong untuk kembali membersihkan alam dari kotoran sampah. Makanya disebut Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu ruh yang suci. An-nadhofatu minal iman, kebersihan atau kesucian itu bagian daripada ketenangan jiwa. Iman itu artinya ketenangan jiwa. Bagaimana mau tenang jiwanya kalau tidak suci, kalau tidak bersih? Ya, ini simbol spirituality, brotherhood. Dan ini para pekerjanya kasihan ini. Ada 4 orang kerjanya harian sih, di buruh harian, tapi mereka ikhlas. Sampai tadi sore aja mereka sampai hujan-hujanan begini untuk ngambil kayu ini, ngambil ngambil batang kayu, bukan kayu sih, bambu haur. Ini mereka sampai hujan-hujanan membela untuk agar nanti bisa ada akses jalan ke bawah, ke kali atau selokan atau sungai di bawah tempat latihan kejiwaan. Ini saya salut kepada mereka dan patut dihargai. Nah, mereka juga buruh harian yang mana butuh pekerjaan. Secara tidak langsung, kalau kita mempekerjakan mereka juga berarti kita secara tidak langsung membantu ekonomi mereka. 4 orang yang kerja berarti kita ikut membantu 4 keluarga. Apalagi di zaman pandemi ini, orang lagi susah pasti butuh pekerjaan. Maka dari itu ya, mari kita sama-sama. Karena donasi atau orang-orang Indonesia itu untuk masalah donasi hebat, luar biasa. Ke Afghanistan saja sampai dapat 54 miliar lebih. Tapi permasalahannya, kalau donasi itu tidak disalurkan dengan benar dan ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan donasi itu, akhirnya hanya disayangkan saja gitu. Kekuatan besar akhirnya hilang dengan sia-sia. Nah, sementara saya akan memperlihatkan dan membuktikan bahwa dengan Anda membeli kaos Spirituality Brotherhood berarti Anda ikut program membersihkan juga mensucikan. Ya, programnya adalah membersihkan dan mensucikan. Paling tidak sebelum mensucikan di dalam, mensucikan di luar, lingkungan dari sampah, tubuh kita, kebersihan jasmani kita. Maka kalau kita bersih dari lingkungan sekitar, jasmani kita juga bersih, habis mandi, pakai baju juga yang bersih, pasti nyaman, pasti tenang. Nah, itulah yang disebut an-nadhofatu minal iman. Jadi semua bentuk ibadah yang dilakukan manusia bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh. Tapi itu untuk manusia itu sendiri, dan untuk lingkungan adalah untuk mendukung manusia itu juga. Jadi sebetulnya ibadah bukan untuk Tuhan, tapi ibadah itu untuk dirimu sendiri. Untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk lingkungan, untuk alam. Alam juga hakikatnya nanti akan kembali untuk kita. Jadi ibadah itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh diibadahi. Tuhan tidak butuh disembah. Allah tidak butuh disembah. Ketika ada orang yang berkata beribadah pada Allah, hakikatnya dia bukan beribadah kepada Allah yang menciptakan, tapi dia beribadah kepada Allah yang diciptakan oleh persepsi, hayalan, angan-angan, dan hasil ciptaan rekayasa pikirannya sendiri. Hasil dari hafalannya sendiri. Bukan Allah yang menciptakan, tapi Allah yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Karena Allah yang menciptakan tidak butuh diibadahi, tidak butuh disembah. Hakikatnya ibadah adalah mengabdi kepada diri, untuk diri kita sendiri. Maka yuk kita sama-sama mengabdi kepada diri dengan membersihkan dan memperbaiki alam yang sudah dirusak. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, juga dukungannya. Maka coba hubungi WA saya. Saya akan produksi kaos itu sebanyak-banyaknya bagi mereka yang membutuhkan. Harganya hanya 250.000 ya. Dan terima kasih sekali lagi atas dukungannya.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampurasun.